anak-anak yang dijual di pasaran pada hakikatnya adalah mainan yang harusnya sangat aman. Tapi apa jadinya jika mainan anak yang pernah dijual di pasaran nyatanya sangatlah berbahaya? Seperti mainan Battlestar Galactic Colonial Viper yang merupakan mainan berbentuk pesawat terbang yang dapat menembakkan sebuah rudal plastik. Mainan ini merupakan awal mula tentang bahayanya anak-anak tersedak oleh mainan. Masalahnya bukan karena pesawatnya. Siapa juga yang mau menelan kapal segede ini? Tapi rudal yang ditembakkannya yang bisa masuk ke tenggorokan anak-anak atau mengenai mata mereka. Dan hal itu benar terjadi. Seorang anak berusia 4 tahun bernama Robert Jeffrey Warren meninggal pada tahun 1978 setelah menodongkan mainan ini ke mulutnya dan secara tidak sengaja menembakkannya hingga rudal tadi mengenai tenggorokannya. Anak-anak khususnya perempuan menyukai boneka Barbie dan mereka juga menyukai helikopter. Maka dari itu, Gallup Toys Inc. menggabungkan kedua gagasan itu dan terciptalah mainan Sky Dancers, sebuah boneka yang bisa terbang berputar layaknya baling-baling helikopter. Cara memainkannya adalah dengan menarik tali pada tuas, lalu boneka akan terbang ke atas. Di balik keanggunannya ketika terbang, ternyata terdapat sesuatu hal yang dapat membahayakan, yaitu baling-balingnya yang tajam. Baling-baling tajam tersebut bisa saja mengenai kamu atau orang di sekitar dan mencederainya. Ini bukan sebuah lelucon, boneka itu akan terbang tak menentu sehingga kemungkinan mengenai orang di sekitar sangatlah tinggi. Gallup Toys menerima 170 laporan tentang boneka mereka yang mencederai orang-orang, menyebabkan luka pada mata seperti kornea dan kebutaan sementara. Dan selain itu juga menyebabkan luka-luka lain yang membutuhkan jahitan, gigi pecah, tulang rusuk patah, dan bahkan gegar otak. Aquadots adalah mainan terbuat dari semua jenis bahan kimia, bahkan ada yang mengandung narkoba. Ya, narkoba. Siapa sangka pada tahun 2007, pembuat Aquadots dikenal juga sebagai Bindis Beats membuat mainan yang mengandung narkoba. Bindis Beats digunakan untuk membuat kerajinan keren dengan desain yang apik dan klasik. Tapi jika kamu menelannya, kamu bisa mengalami koma dan kemungkinan buruknya adalah meninggal karena mainan itu ternyata mengandung bahan kimia yang bisa dimetabolisme tubuh menjadi GHB, obat yang menyebabkan amnesia. Lebih dari 4 juta mainan ditarik dari pasaran karena mainan ini harus mencantumkan efek samping seperti koma dan kematian. Dan inilah kisah inspiratif dari sejumlah orang yang terlihat lebih tua dari usianya hingga di tengah keterbatasan fisiknya semangat menjalani hidupnya. Michelle Kish, gadis yang kini berusia 20 tahun menjalani hari-harinya dengan tubuh yang secara kasat mata tak seperti gadis seusia dirinya. Ditopang tubuh yang didiagnosa menderita sindrom Hallermann-Streiff yang langka atau hanya sekitar 250 kelahiran di dunia ini membuat pertumbuhan Michelle terhenti. Walau tetap terlihat layaknya anak kecil, benarkah sejak mengetahui bayi yang dikandungnya menderita kelainan genetik, ibunda Michelle tetap tegar merawat janin hingga melahirkan buah hatinya itu? Seperti apa pula Michelle melihat kondisi tubuhnya yang tak biasa itu? My name is Michelle Elizabeth Kish. I am 20 years old. I have a condition called Hallermann-Streiff syndrome. The most annoying thing is being small because there's a lot of bright
Hallermann-Streiff syndrome, the main ones are that it's a cranial facial disorder, bilateral cataracts, frontal bossing of the forehead, a recessed chin, small beak-like nose, a small airway, stenosed ear canals, and dental anomalies. Michelle also got some of the secondary characteristics like dwarfism, cardiomyopathy, chronic pulmonary lung disease, microgastria, fragile bones, skin atrophy, alopecia. Kulit tak seperti semangat. और गाय खाली सामरा जुल्म करती और गाय मांस सिलाना और देखते भय लगता বলতে পারে না লোক সময় তারপরে আমরা চলে গেলাম ফরিদপুর যার ওখানে আমরা 12 দিন ছিলাম। Bahwa hidup bukanlah soal kondisi fisik. Begitulah Kristen hingga Dennis menerima diri serta menjalani aktivitas-aktivitas seperti mengemudikan mobil hingga berolahraga, layaknya manusia pada umumnya. Hopefully finishing my college degree, driving of course, getting a license, and getting a job. See? That's a nice thing to do. Everyone's tried that. I used to practice at home dwarfism. He's a dwarf. Because I couldn't say it. I could not say it. I said, this is so... I remember trying to tell my in-laws and my family and friends, well, he's a dwarf. And I couldn't get the words out. Could not get the words out. Because all I could think of is Snow White and the Seven Dwarfs. That's all. Sementara itu, inilah kisah Ajifa Khatun, wanita berusia 23 tahun yang mengalami kejadian tak biasa ketika tubuhnya berhenti bertumbuh sejak usia 2 tahun. Menderita Laron Syndrome yang hanya diderita sekitar 300 orang di seluruh dunia, wanita asal India yang lahir pada 1994 lalu ini memiliki kelakuan seperti seorang balita hingga harus bersandar sepenuhnya pada orang tua. Lantas bagaimana penjelasan medis terkait kondisi fisik Ajifa Khatun yang seperti anak kecil ini?
berdiri sebatang kara, terbaring dalam relung liang lahat ketika ajal mengambil nafas dari tubuh. Ungkapan klasik ini menjadi paradoks dalam prosesi kematian Sharon Sukedo yang bertemankan harta kekayaan bernilai miliaran hingga kisah yang mengiringi jenazah asal Cina serta sesosok jenazah yang dikubur bersama kendaraan. Ketika nafas meninggalkan raga, maka inilah saatnya manusia menuju wujud asalnya, kembali ke debu tanah. Saripati peristiwa kematian yang sejatinya membuat manusia meninggalkan harta saat dibandingkan ke liang lahat ini menjadi fata morgana dalam prosesi pemakaman Sharon Sukedo, pria berusia 33 tahun yang meninggal akibat ditembak di Trinidad Tobago ini dihantar ke pembaringan terakhir dalam balutan kemewahan hartanya. Jenazah Sharon yang menjelma layaknya pemakaman Raja Firaun pada zaman Mesir kuno ini dibaringkan dalam peti berlapis emas lengkap dengan setelan busana mewah serta perhiasan bernilai $100.000 atau 1,3 miliar rupiah yang melingkar di leher hingga dijemari pria berambut gimbal itu. Ditambah setelan sepatu boot khas Trinidad Tobago, jenazah sang pengusaha itu disirami minuman mahal. Lantas seperti apa prosesi duka Sharon yang bertabur kemewahan dengan banyaknya perhiasan di atas jenazahnya? Sharon yang meninggalkan seorang istri serta 2 orang anak menggunakan mobil super mewah bernilai 2 miliar rupiah menuju tempat kremasi di Trinidad Tobago. Namun dikabarkan sebelum sosok jenazah yang gemar balap mobil itu dikremasi, pihak keluarga telah mengambil seluruh perhiasannya dari tubuhnya. Tak hanya itu, sebuah atraksi mobil dan sepeda motor hingga iringan musik yang menjadi kegemaran Sharon semasa hidup juga dipentaskan sepanjang prosesi kremasi berlangsung. A reason why they gone away, yeah, gone away, yeah, yeah. Walau menjadi kontradiksi, jenazah Sharon yang serba mewah seakan mencerminkan sosoknya semasa hidup. Betapa tidak, Sharon yang tewas dalam tragedi baku tembak dengan kelompok geng di Trinidad Tobago itu memang gemar mengenakan kalung hingga cincin berlapis emas. Bukan harta yang dibawa mati, namun akhlak serta kebajikanlah yang dibawa menuju alam baka. Petuah ini seperti ironi dalam prosesi kematian seorang pria asal Cina. Entah memberi penghormatan terakhir atau menggenapi wasiat, pihak keluarga menaruh jenazah pria itu dalam mobil, kemudian menguburnya. Sementara itu untuk memasukkan mobil berisi jenazah ke dalam liang lahat, keluarga menggunakan sebuah alat berat seperti yang terekam mata kamera berikut ini. Tak hanya pria asal Cina yang dikubur bersama mobil, inilah video pemakaman seorang pria yang dikubur ditemani sebuah sepeda motor. Meski bukan sebuah sepeda motor mewah dengan harga fantastis, prosesi penguburan pria itu menjadi perbincangan heboh di sosial media. Tapi benarkah setelah dimasukkan ke liang lahat, sepeda motor yang dalam kondisi dinyalakan itu dihancurkan? Seperti apa pula prosesi penguburan pria bersama sepeda motor kesayangannya yang diiringi tangis kesedihan keluarga?
Hewan berkepala dua selalu berhasil menjadi headline. Kondisi yang dinamakan bisepalik ini disebabkan oleh proses pembelahan embrio kembar yang kurang sempurna. Hewan yang mengalami kondisi ini biasanya tidak akan bertahan hidup dengan lama. Berikut hewan-hewan berkepala dua yang pernah hidup di dunia. Ular. Hewan melata yang satu ini sudah cukup sering dikabarkan memiliki dua kepala. Namun tetap saja akan membuat kita yang melihat takjub akan kondisi unik ini. Di samping keunikan kondisinya, ular berkepala dua diketahui tidak akan bertahan hidup lama. Hal ini disebabkan oleh terganggunya usaha binatang ini dalam mencari mangsa. Dua kepala ular yang hidup sendiri-sendiri akan berusaha mencari mangsa secara individu, yang di beberapa kasus malah berakhir keduanya saling memangsa satu sama lain. Hal ini mereka lakukan berdasarkan insting mereka sebagai hewan, tanpa mengetahui bahwa makanan yang mereka rebutkan sebenarnya akan menuju ke pencernaan yang sama. Kura-kura. Sama seperti ular, kondisi bisepalik pada kura-kura juga cukup sering terjadi. Hal ini bahkan terjadi pada berbagai spesies kura-kura, bahkan pada penyu sekalipun. Pada kura-kura terkadang bukan hanya kepala saja yang terbelah, melainkan sampai dengan setengah bagian tubuh mereka. Selanjutnya adalah lumba-lumba. Kondisi bisepalik pada jenis mamalia yang satu ini sebenarnya sangat jarang terjadi. Namun ternyata pernah ditemukan seekor anak lumba-lumba dengan kondisi bisepalik. Sayangnya, lumba-lumba ini tidak dapat diselamatkan. Iguana. Tidak sedikit orang menjadikan iguana sebagai binatang peliharaan mereka. Warna yang indah dan tekstur kulit yang unik membuat iguana banyak dicari oleh pecinta reptil. Begitu pula dengan iguana berkepala dua. Kondisi unik ini akan membuat iguana diserbu oleh para pecintanya. Karena kondisi ini bisa terbilang sebuah kondisi unik. Tapi tentu saja, untuk memelihara iguana berkepala dua memerlukan perhatian dan usaha ekstra agar iguana ini bisa bertahan hidup lama.